Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Ya alhamdulillah anak-anak, mari kita lanjutkan pelajaran insya pada pagi ini ya. Jadi insya itu adalah pelajaran mengarang ya. Jadi Ustaz terangkan dari awal dulu ya. Insya adalah pelajaran mengarang dalam bahasa Arab untuk mengungkapkan isi hati, pikiran, dan pengalaman yang dimiliki oleh anak didik. Nah, misalkan kalian ingin membuat cerita tentang pengalaman liburan, atau pengalaman kalian di pondok tahun kemarin, atau pengalaman-pengalaman yang lain, atau kalian punya ide gagasan apa, kalian tuangkan dalam bentuk bahasa Arab ya. Kemudian ide, gagasan atau pengalaman kalian itu kalian ungkapkan dalam bentuk tulisan ya, bukan dengan video, bukan dengan visual, tapi dengan tulisan. Itu namanya insya. Ya. Kemudian tujuan dari pelajaran insya itu adalah supaya siswa dapat mengarang kalimat-kalimat sederhana. Kalimat-kalimat sederhana misalkan Muhammadun yasrobul labana, Muhammad minum susu. Nah, misalkan seperti itu. Siswa terampil dalam mengemukakan buah pikirannya melalui karya tulis berupa atau karangan lisan. Dan yang ketiga, siswa mampu berkomunikasi melalui korespondensi dalam bahasa Arab. Nah, bisa menulis surat dengan bahasa Arab. Kalau zaman sekarang ya WA-nan pakai bahasa Arab itu bisa. Dan siswa dapat mengarang buku-buku cerita yang menarik. Kalau buat cerpen-cerpen itu pakai bahasa Arab. Nah, kalau bahasa Inggris insya Allah kalian sudah bisa. Nah, sekarang tugas kalian tahun ini kalian lebih memperdalam bahasa Arab. Nah, kemudian dalam insya ya, perlu kalian ketahui dalam pelajaran insya ini kalian juga harus fokus juga, kalian juga harus bisa memahami pelajaran nahwu maupun pelajaran shorof. Kenapa? Karena dalam insya itu kita tidak mempelajari bentuk-bentuk kata. Misalkan fa'ala berubah menjadi fa'ilun. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun. Nah, itu pelajarannya Ustadz Ahmad. Pelajaran shorof. Kita tidak mempelajari seperti ini. Nah, ketika di pelajaran insya, saya tahunya kalian harus bisa merubah dari fa'ala menjadi fa'ilun. Caranya bagaimana? Nah, itu pelajaran shorof. Nah, kemudian ketika Ustaz minta kalian harus membuat kalimat yang ada maf'ul bihnya, harus ada objeknya. Muhammadun ya kulul khubza misalkan. Muhammadun ya kulul khubza. Khubza, al-khubza ini sebagai objek, sebagai maf'ul bih. Nah, ini mohon maaf tulisannya jelek seperti biasanya ya. Nah, ini kenapa khubza? Kenapa dia fathah? Nah, dalam pelajaran insya kita tidak mempelajari kenapa, tapi harus fathah. Kenapa? Itu pelajaran nahwu. Ya, Ustaz Ahmad lagi yang ngajar. Ya, makanya untuk pelajaran insya kalian juga harus paham pelajaran nahwu shorof. Ini berkaitan dengan pelajaran yang lain. Dan nanti dalam pelajaran insya, nanti Ustaz akan memberikan beberapa kalimat, kemudian kalian merubahnya. Misalkan seperti ini. Amamal baiti
Misalkan Ustaz memberikan contoh kalimat seperti ini. Amamal baiti tiflun ya'kulul khubza wa huwa yanduru ila dajjajati ta'kulul aruza. Di depan rumah ada seorang anak kecil yang makan roti, sedangkan dia itu melihat ke ayam betina makan beras. Kemudian perintahnya atau tugas kalian itu merubah tiflun menjadi bintun. Tiflun ini mudzakkar. Kenapa mudzakkar? Ya, ini pelajaran nahwu. Ya. Tapi pokoknya ini mudzakkar. Ya, pelajaran insya seperti itu. Kemudian dikata menjadi bintun. 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 Nah, bintun itu mu'annas. Tidak ada tak marbutoh. Kenapa mu'annas? Ini karena perempuan. Kok bisa? Pelajaran nahwu lagi itu ya. Itu bukan pelajaran insya. Kemudian kalimatnya berubah seperti apa? Nah ini ya harus yakulu ini menyesuaikan. Dia adalah fiilnya dari tiflun. Maka berubah menjadi takulu. Takulu. Karena yakulu itu adalah fi'il untuk mudzakkar, sedangkan takulu fi'il untuk muannas. Kok bisa takulu bukan takulina atau yang lain? Yaitu pelajaran shorof. Ya. Pelajaran shorof seperti itu. Jadi nanti kita cuma merubah kalimat dengan kata-kata yang lain. Kemudian contoh yang lain, bahwa yang duru ila dajjajati takulul aruza. Ya, ada jajah dirubah dengan adik. Adikku ketika ini masuk ke kalimat ini maka dia harus berubah menjadi ki karena ada huruf jar. Nah ini tidak utama lagi iladiki. Kemudian apalagi yang harus menyesuaikan takulu. Takulu di sini untuk muannas. Sedangkan adikku jago itu mudzakkar. Maka fiilnya berubah menjadi yakulu. Ini salah satu contoh tugas dalam insya. Atau mungkin kalian malah disuruh untuk membuat cerita seperti ini langsung. Amamal baiti tiflun yakulul khubza wa huwa yanduru ila dajjajati ta'kulul aruza. Terjemahkan. Atau saya nulis terjemahnya, kalian membahasa Arabkan. Seperti itu dalam pelajaran insya. Ya. Sekali lagi, dalam pelajaran insya ini berkaitan erat dengan pelajaran nahwu shorof. Maka dalam pelajaran nahwu shorof kalian harus benar-benar bisa paham untuk mengikuti pelajaran insya. Qulu qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.